Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Umam. For informasi, di sini saya sedikit gak enak badan ya teman-teman. Kalau semisal ada kata-kata saya atau kalimat saya kurang jelas atau kurang dipahami, mohon maaf. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan dengan kosakata yang jelas agar teman-teman yang menonton bisa memahami. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang apa sih front end itu, dan juga kita sudah belajar instalasi React.js, terus membuat program sederhana juga. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk lebih dalam ke dalam React.js. React.js sendiri memiliki beberapa komponen, contohnya proofs. Proofs itu adalah sebuah properti yang dimana cara untuk mentransfer data dari suatu komponen ke komponen lainnya di dalam React.js. Proofs merupakan objek JS yang berisi data yang dapat diteruskan dari satu komponen ke komponen lainnya sebagai argumen. Di proofs itu singkatnya adalah untuk mentransfer data, teman-teman. Nice. Dalam proofs sendiri terdapat teksturisasi, yaitu dalam React yang memungkinkan Anda untuk mengekstrak nilai-nilai tertentu dan menyimpannya dalam variabel terpisah secara langsung. Jadi dalam uji coba yang pertama ini kita akan mencoba melakukan program teksturisasi di dalam proofs. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam programnya, teman-teman. Kita akan mencoba. Baik, kalau sudah masuk kan ini kita menggunakan seperti yang video sebelumnya, front end. Kita mencoba memodifikasi dari hasil folder yang sudah kita siapkan ini, yang sudah kita install. Sebenarnya bisa kita menggunakan folder yang kemarin, cuma saya ingin memulai dari awal lagi biar lebih jelas, biar nggak tergabung-gabung. Tapi juga bisa kok digabungin dari yang sebelumnya. Langkah awal kita di sini kan kemarin kita belajar komponen ya kan. Nah, kita membuat folder komponen aja di dalam folder aset. Kita membuat komponen. Setelah itu di dalam komponen kita membuat untuk uji coba pertemuan ini ya, kita akan mencoba file dengan nama mahasiswa. Kita menggunakan function, membuat function nama mahasiswa. Setelah itu di dalam kurung kita coba memanggil mahasiswa. Setelah itu kita membuat div sebagai penampung. Sini kita akan mencoba untuk absen, guys. Nah, setelah itu kita akan membuat paragraf dengan ini saya mencoba yang pakai teksturisasi terlebih dahulu ya. Di sini kita membuka kurung. Oke, kita isi saja absen. Nah, setelah itu kita akan membuat file baru di atasnya main. Induk mahasiswa. Contoh saja ini teman-teman.
Dalam induk mahasiswa itu kita harus mengimport terlebih dahulu file yang ada di komponen, yaitu mahasiswa. Setelah diimpor, kita akan membuat cons sfc dengan nama induk mahasiswa. Setelah itu kita membuat div mahasiswa absen, mahasiswa 1, kita tutup. Nah, setelah itu kita panggil di main. Di mainnya kita akan panggil kita matikan dulu app-nya. Induk mahasiswa. Nah, kita cek terlebih dahulu mahasiswa. Oke, kita mencoba untuk mengaktifkan di kuliah NPM. Kenapa tidak muncul? Coba kita, mungkin ada yang salah di sini. Kita coba lihat. Oh, ini coba kita ganti dengan cara absen. Coba. Nah, kita salah pemanggilan teman-teman di sini. Seharusnya yang kita panggil adalah yang di dalam parameter ini. Hasilnya kan muncul. Nah, kalau misal tidak pakai destrukturisasi, itu teman-teman menggunakan pemanggilan yang seperti ini. Mahasiswa, contoh. Tambah paragraf baru dengan nama kurung, selalu di dalam kurung ya teman-teman, siswa absen. Jadi pemanggilannya ada 2 kita. Yang mahasiswa di sini dan juga dari absen itu dari sini. Kita akan coba lihat hasilnya sama. Oh, menghilang. Kalau menghilang, kemungkinan ada yang salah di bagian mahasiswa. Kita tidak perlu menambahkan kurung di sini, kurung kurawan nggak usah. Kita coba. Nah, muncul teman-teman, mahasiswa 1. Kalau misal teman-teman mau tambahkan tambahan ya, contohnya ini kita copy saja 2, 3, hasilnya kan absen, fase 1, 2, dan 3 ya, kira-kira seperti itu untuk di dalam program awalan destrukturisasi dalam proofs. Setelah itu kita akan mencoba untuk beberapa jenis-jenis data seperti string, terus number, boolean, array, dan lain-lain. Kita akan mencoba itu di dalam proofs. Kita akan membuat kode baru di sini di mahasiswa. Kita akan ini dimatikan saja. Kita matikan. Setelah itu kita membuat contoh periode pembedanya
sebagai pertanda string plus number. Kita buat sekalian ya untuk string dan numbernya. Kalau string itu untuk jenis tulisan ABC itu, kalau number itu angka. Kita buat sama kayak tadi, FFC, fungsinya tetap mahasiswa. Kita buat div terlebih dahulu saja. Nah, di dalam kurung itu kita akan memasukkan beberapa data yang akan kita tampilkan. Contoh kalau mahasiswa kan biasanya ada nama, koma, NIM, sama mata kuliah. Nah, di div-nya kita panggil satu-satu dengan cara membuat properti. Contohnya mahasiswa bernama kita buka kurung, kita panggil yang di dalam kurung di atas ini, di dalam parameter atas kita panggil di sini nama. Kita buat saja. Kita buat paragraf mahasiswa dengan NIM. Kita panggil lagi NIM. Kita copy saja di sini. Kita ganti mata kuliah. Matkul. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke induknya. Induknya kita rubah juga di sini. Ini kita matikan saja sampai close saja. Soalnya importnya masih aktif sampai akhir. Soalnya kan kita ini memanggil dari file yang ada di komponen, jadi harus aktif. Kita matikan saja yang close atas. Kita kasih keterangan dulu. Sini string SFC sama kayak tadi, namanya induk mahasiswa. Kita buat div terlebih dahulu. Nah, untuk inputan hasil yang ada di sini tadi, itu kita akan membuat cons di atasnya return. Kita cons nama sama dengan, kita kasih spasi saja. Contoh di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Umam. Kita kasih koma, titik koma, cons NIM-nya anggap saja 1945. Kalau string itu ada petiknya, kalau number itu nggak usah, nggak apa-apa teman-teman, bisa. Terus kita coba tambah lagi cons matkul. Contoh mata kuliahnya desain grafis. Kita isi div-nya. Mahasiswa nama sama dengan nama.
bawahnya kita kasih name sama dengan name, bawahnya lagi kita kasih matkul sama dengan matkul. Yang di atasnya tadi ya matkul, oh ya matkul. Oke, setelah itu kita tutup di akhiran. Nah, kita coba lihat hasilnya apa berubah. Oke, berubah. Mahasiswa bernama Umam, mahasiswa dengan NIM 1945, mata kuliah desain grafis. Ini program sederhana dari string dan juga number di proofs. Gunanya H3 tadi biar tulisannya tebal. Kalau paragraf P itu paragraf, buat tulisannya biasa aja. Ini kan agak tebal, yang bawahnya kan biasa kan, itu gunanya. Terus setelah itu kita akan membuat lanjutannya, yaitu setelah string number lanjut ke boolean. Kita akan mencoba program atau coding dari boolean. Boolean itu kalau teman-teman masih belum tahu ya, itu tipe data yang memiliki dua nilai, true dan false. Contohnya ada atau tidak gitu, kayak ada perbandingan dari dua nilai tersebut, itu boolean. Langsung saja kita mencoba coding baru untuk boolean. Kita matikan saja yang string tadi biar nggak kecampur. Kita kasih terangan boolean. Sama saja untuk programnya, cuma ada beberapa tambahan isiannya. Yang dirubah itu nanti isiannya. Kalau awalnya semuanya sama. Mahasiswa, sini kita buat div. Ini kita buat gini saja. Terus di dalam kurung itu kita isi mahasiswa. Mahasiswa untuk pemanggilannya nanti kita membuat di bawah function. Atas metode ini kita buat cons kurung kurawa nama, terus seperti apa, name, matkul. Kita tambahi, kalau boolean kita tambahi absen, kan ada yang hadir ada yang enggak. Nah, kita buat absen saja, absen mahasiswa, koma. Nah, setelah itu di dalam wadah ini kita mencoba untuk absennya kita buat true atau false dengan cara buka kurung kurawa, absen, kita kasih tanda tanya, kita enter saja. Dalam absen kita kasih div. Setelah div kita buat kalimat lagi, mahasiswa bernama nama. Kita buat paragraf kayak yang di atas tadi.
Ini kita hilangin aja ya teman-teman biar jelas. Kita ganti matkul karena mau kepanggil. Kita ganti kuliah. Setelah itu titik 2 ini untuk filesnya, titik masuk mahasiswa titik masuk. Oke. Lanjut ke induknya kita rubah juga. Untuk indukannya kemungkinan hampir sama ya. Kita hampir sama di sini. Kita copy terlebih dahulu saja ini. Boolean. Nah, yang ini kita matikan. Yang kita akan rubah di dalam boolean itu di dalam div-nya. Div-nya ini ada yang kita rubah sedikit ada yang kita rubah dan juga ada penambahan. Contoh di sini kan cuma ada nama, nim, matkul. Nah, absennya kan belum. Kita kasih tambahan saja di sini. Absen sama dengan files. Files juga boleh, terus juga boleh, terserah. Kita akan coba files terlebih dahulu. Setelah itu kita ini kan biar rapi ya, kita kasih jarak spasi. Kita buat nama dengan mahasiswa lain. Contoh di sini nih namanya mahasiswa, nama dengan Asep contoh. Setelah itu kasih nim juga, nimnya baratnya 1945. Setelah itu matkul desain grafis tas ya. Matkul software, contohnya software modeling. Setelah itu absennya kita buat true, soalnya kan yang di atas tadi udah false, kita biar beda kita buat true. Kita kasih jarak lagi. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Kita cek lagi apa kata yang salah. Oh iya, kalau kayak gini ada yang salah teman-teman di bagian false-nya. False sama true ini harusnya hurufnya kecil semua, nggak ada huruf besarnya. Kebiasaan kita ngetik awalnya pakai huruf besar jadi ke bawah. Kita lihat lagi ya bagaimana. Nah, yang keterangan mahasiswa bernama Umam di sini mahasiswa tidak masuk, sedangkan mahasiswa bernama Asep itu kalau masuk itu ada teman-teman di sini. Kita coba lagi kalau semisal ditukar ya, yang Umam ini true,
yang ini false. Coba, nah gantian yang muncul di sini datanya yang bernama Umam yang asapnya hilang. Kalau semisal dua-duanya itu juga bisa di sini. Kita coba. Nah, jadi masuk semua mahasiswanya. Jadi boolean itu suatu tipe jenis data yang memiliki dua nilai, true atau false. Seperti itu. Setelah boolean kita akan lanjut ke kode selanjutnya yang sederhana, yaitu array. Kita coba array. Array sendiri, kalau teman-teman belum tahu, array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam urutan tertentu. Jadi nilainya itu urut. Kita coba saja langsung di sini dengan program array. Kita matikan saja yang boolean. Kita kasih tanda array. Mahasiswa siswa kita kasih cons untuk data yang perlu kita tampilkan nanti apa saja, seperti yang di atas, nama, name. Cuma ini kita bedakan ya, kan tadi cuma absen, kita tambahkan lagi pada semester makul sama absen. Terus kita sama dengan mahasiswa. Ibarat kalau mahasiswa itu apa? Lulus. Kasih titik koma. Tentunya kita isi saja. Kita isi absen. Kita kasih div persis sama yang di atas, cuma nanti ada tambahan lagi satu, yaitu semester. Kita copy aja yang sini biar cepat. Copy. Kita rapikan terlebih dahulu. Semester. Kita panggil yang di atas semester. Kita buat paragraf mahasiswa tidak masuk. Nah, setelah sudah selesai, kalau di array-nya kita mencoba di induknya kita rubah juga. Kita rubah di sini, untuk kodenya kita matikan saja.
kita matikan, kita buat play. Jadi kita const induk mahasiswa, kita buat const lulus. Kan tadi keterangannya yang kita buat di sini untuk mahasiswanya lulus. Nah, kita di sini membuat const lulus sama dengan nama. Name. Name. Ini pakai koma teman-teman, nggak bisa kalau tidak koma. Terus setelah name tadi ada semester. Anggap aja sekarang semester 4. Kita kasih koma karena belum selesai. Makul. Desain grafis. Kita koma lagi. Absen. Bisa kita kasih true. Ini kita kasih titik koma. Kita buat yang bagian false-nya. Ini kita copy saja, nanti tinggal ganti isiannya saja. Const lulus, nama ganti accept. Berarti berapa? 6,5. Kita ganti dari beda 4 aja. Semesternya saat ini biar beda, kita ganti 6. Ini tadi software modeling, kita ganti false. Setelah itu kita kasih keterangan const name yang mau kita urutkan. 2024. Const semester. Sama 6. Nah, jika setelah selesai, kita tinggal yang bagian return. Ini kok merah lebih? Karena ada kita harus beda teman-teman. Untuk ini kita kasih 1 saja. Nah, setelah itu kita akan membuat div. Seperti biasa kita membuat div mahasiswa name sama dengan name, semester sama dengan semester.
lulus. Jangan lulus. Kita tutup. Saja di sini, namun kita ganti yang lulus ini, kita ganti lulus 1. Kita cek lagi. Oke, kita coba lihat perbedaannya. Boom. Nah, muncul ada tambahan semester, dan ini kan menurut mahasiswa dengan NIM. Terus setelah NIM ada semester, setelah semester ada mata kuliah, setelah mata kuliah ada absen. Jadi untuk mengurutkan itu biasanya pakai array, teman-teman. Kalau kita semisal ganti nih, yang aset kita buat row juga. Kita buat row juga, hasilnya nah muncul mahasiswa nama aset juga muncul, akan sama kayak yang mahasiswa bernama Umam di sini. Baik, untuk arraynya sudah cukup. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu objek. Bagi teman-teman yang belum tahu objek itu apa ya, objek itu sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan pasangan kunci nilai. Jadi buat menyimpan. Kita coba saja di sini. Kita matikan yang bagian arraynya. Kelewat kita. Coba saja. Kita buat objek. Kayak function di sini untuk mahasiswa. Terus dalam kurung juga mahasiswa, cuma M-nya kecil. Setelah itu kita buat div. Kita buat paragraf. Biasanya kalau di dunia pendidikan kan ada jurusan sama ada kelas. Nah, kita coba data itu aja yang kita masukkan. Ini jurusan. Mahasiswa data jurusan. Tutup kurung. Oke, kita ganti ini kelas. Nah, setelah itu kita ke induk. Nah, yang induk ini kita matikan dulu untuk arraynya. Kita buat baru objek. Masih sama, fungsinya namanya induk mahasiswa. Terus di bawah function itu terdapat cons mahasiswa data. Tadi apa? Jurusan ya? Jurusan. Kita teknik informatika. Teknik informatika, koma kelas. SP 4
titik 1. Oke. Variabelnya ini kita kasih mahasiswa ini dihilangin. Data sama dengan mahasiswa, data sama dengan kurung mahasiswa data. Oh, ini ada titiknya teman-teman, nggak usah. Terus kita tutup di sini. Nah, oke, kita akan coba ya hasilnya kayak apa. Oke, muncul di sini jurusan Teknik Informatika kelas SP 4.1. Jadi cuma seperti apa yang sebelum-sebelumnya, cuma beda jawaban untuk program codingnya. Dari yang objek sedikit lebih simpel untuk menyimpan datanya. Nah, setelah itu kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini kita akan menggunakan function. Oke, kalau function itu sebuah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan blok kode yang dapat dipanggil dan dieksekusi, teman-teman. Jadi kita di sini mencoba untuk membuat program baru coding dengan nama function. Ini kita matikan terlebih dahulu. Oke. Kita akan lanjutkan untuk function di sini. Function. Kita buat function button ya, button. Kita buat fc button. Di dalamnya ini kita kasih mahasiswa. Letternya kita ganti, karena kita akan menggunakan button, kita ganti button. On klik sama dengan mahasiswa dot on klik. Kita tutup di sini agar ada buttonnya nanti klik di sini. Setelah itu kita akan ke indukannya. Induk kita akan buat function button juga, function button. Kita buat app. Setelah itu di atas return kita kasih function terlebih dahulu untuk handle klik kasih alert. Untuk keterangannya tombol diklik. Kita kasih titik koma. Setelah itu letternya kita ganti kayak yang button tadi,
button on click sama dengan handle click, kita tutup. Agar muncul kita harus memanggil ya teman-teman, soalnya kita kan ini mahasiswa. Kita aktif ini, kita harus mengimport button. Nah, kita coba hasilnya kayak gimana. Oke, kita klik. Nah, ada keterangan tombol diklik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan mencoba untuk mengedit, mengembangkan dari yang awalnya cuma button seperti ini, diklik sudah selesai. Terus kita akan mencoba menggabungkan ke mahasiswa. Jadi kita ini matikan terlebih dahulu. Kita kasih keterangan function edit, kita pakai FFC, tetap mahasiswa, dalam kurungnya mahasiswa, dalam letron kita kasih div seperti biasa. Nah, kita akan menampilkan tadi yang terakhir apa, jurusan sama kelas ya. Kita coba itu saja, jurusan. Kita panggil mahasiswa data sebagai data jurusan. Lalu itu kita copy. Nah, ini kita ganti dengan kelas, ganti kelas, div, oke, export, oke. Setelah itu kita tambahkan lagi FFC. Bapak biar tidak lupa, ini kita hilangkan nanti. Nah, function kita kan tadi mahasiswa, kita gabungkan dengan button. Dalam function button terdapat mahasiswa. Setelah itu kita kasih function lagi di sini bawah button, kita kasih handle click. Intinya kalau yang di function edit ini kita cuma menggabungkan saja teman-teman dari data yang terakhir di ini function button sama objek itu kita gabungkan. Kita coba keluar, ini untuk keterangannya tombol diklik. Kita kasih letronnya kita kasih div. Nah, untuk atasannya kita samakan saja isinya, karena kan kita nggak masuk juga. Kita pakai ini. Namun di bawah div itu kita tambahkan lagi dengan button on click, handle click, tutup kurung. Button ini kasih klik di sini. Kenapa kok JSX explanation kurang ini teman-teman. Jadi kita harus tambahkan lagi di sini div lagi untuk sebagai penampung. Kita
Ini kita masukkan lebih mendalam. Nah, setelah itu kita tutup. Oke, kita di sini menggunakan dua function, jadi kita harus memanggil semuanya di sini. Button. Kita biar ini enggak merah, kita harus kasih wadah. Tentunya pakai kurung kurawa. Setelah di mahasiswanya sudah selesai, kita akan menambahkan di bagian induk mahasiswa. Sini kita matikan terlebih dahulu. Function edit, selalu pakai FFC biar nggak lupa untuk ekspor defaultnya. Induk mahasiswa. Nah, kita tambahkan cons mahasiswa data dengan yang akan kita ambil kan jurusan sama kelas. Kita ambil aja di sini jurusan, algoritma contohnya, algoritma. Kita tambahkan kelas SM 4.2 contoh. Terus kita kasih titik koma di akhiran. Setelah itu kita membuat function. Function ini untuk keterangan handle click-nya. Handle click. Tombol di klik. Pas kita coba return-nya ini, kita isi dengan div. Kita isi mahasiswa data sama dengan kurung ketawa lagi mahasiswa data yang ini kita akan ambil. Terus kita tutup. Kita copy saja di sini, cuma mahasiswa kan kita menggunakan dua function. Mahasiswa yang bawah kita ganti button. Kalau button itu kita interaksinya dengan cara mengklik, on klik. Ya, ini kita ganti saja, tapi dulu kita hapus. On klik sama dengan handle klik, tutup. Klik tautan ini. Kok tidak muncul, kemungkinan ada yang salah di pemanggilannya. Kita cek lagi. Oh, ini kemungkinan. Kita coba ganti. Kok hilang yang isiannya?
button. Coba kita cek. Oke, berhasil teman-teman. Ternyata dari tulisan tadi buttonnya kesalahan lagi, pakai huruf besar. Soalnya kan terbiasa ngetik ya kan, pakai mesti huruf besar. Jadi saat kita klik, muncul tombol diklik. Oke, ini tertera jurusan sama kelas ya. Mungkin untuk function edit dari gabungan mahasiswa dan juga button, kita juga sudah mensederhanakan ini. Kita bisa kayak gini kan untuk pemanggilannya ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Saya juga sudah menjelaskan beberapa tipe-tipe jenis-jenis data yang ada di Prof sampai pemrograman sederhananya juga. Mungkin saya rasa untuk pertemuan video ini cukup sampai di sini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Apalagi suara saya sekarang kayak kurang jelas, ada serak-serak sedikit karena memang agak kurang fit. Saya mohon maaf. Cuma saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan agar video kali ini materinya jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.